Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa qala hadithu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Untuk hari Sabtu ya, Fathul Qorib kita habiskan dulu. Setelah itu kita bahas tentang mawaris dan juga tahfiz Quran. Tapi untuk hari Sabtu ini aja, Fathul Qorib dengan hifzul Quran. Yang untuk hari Selasa Al-Wajiz dengan mawaris. Jadi dua-dua ya. Waktunya nggak cukup kalau sekaligus 3. Nanti hafalan Quran bisa dibantu dengan mahasiswa atau santri yang baru dengan yang lama setorannya, bisa gitu, supaya lebih cepat hafalannya. Sebab kalau kita mengandalkan waktu yang sekarang nggak cukup waktunya, kelamaan. Fathul Qorib kita sampai mana nih? Kita biar habisin aja. Kemarin kan baru makalah-makalah, kita harus baca biar habis. Kita ambil berkah. Sampai mana? Jar? Yang pas sebelum makalah, biar kita habisin. Makalah sudah kan ya? Biar kita pernah menghatamkan Fathul Qorib, maksudnya begitu. Iya, Mawad. Yang mau sudah dibaca belum? Wasifatul Ihya, ya. Ya, kita ulangin dari awal, dari faslun fi ahkamil ihya'il mawad. Kita baca lagi dari situ. Yang lain ada kitabnya. Ada Fathul Qorib. Ini siapa? Samsul ada. Sayyid ada. Faslun fi ahkamil ihya'il mawad. Biar maksudnya biar pernah hatamin gitu maksudnya. Biar berkah. Baik, baca Afwan. Atau ada yang sudah ditugasin? Belum? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah ta'ala. Faslun fi ahkami ihya'il mawati. Wa huwa kama qala Rafi'iyyu fi syarh as-Sahih, al-qul la malika laha wa la yantafi'u biha ahadun. وإحياء المواد جائز بشرطين، أحدهما أن يكون المحيي مسلما، ويسن له إحياء الأرض الميتة سواء أذن له اللهم. المواد حق كأن حمل الماء قطعة منه فأحياها شخص فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح. أما الذمي والمعاهد والمستأمن فليس لهم الإحياء ولو أذن لهم الإمام. والثاني أن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم
وفي بعض النسخ أن تكون الأرض حرة. والمراد من كلام المصنف أن ما كان معمورا وهو الآن خراب فهو لمالكه إن عرف مسلما كان أو ذميا، ولا يملك هذا الخراب بالإحياء، فإن لم يعرف مالكه والمعمور مال ضائع الأمر فيه برأي الإمام بحجزه أو بيعه أو وحجز ثمنه، وإن كان المعمور جاهليا ملك بالإحياء. Faslun fi ahkami ihya'il mawad. Pasal mengenai tentang hukum menghidupkan tanah mati. Ya, tanah mati artinya tanah yang tidak ada pemiliknya. Ya dulu kan begitu, tanah nggak ada pemiliknya, Allah ciptakan, orang main patok-patok aja itu tanah, gitu kan ya. Orang-orang tua kita dulu, ya ngongkong kita, ya. Tanahnya lebar-lebar, patok dia dari sini ke sini, gitu. Ya. Wa huwa kama qala ar-Rafi'i fi syarh as-saghir, ardun la malika laha. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi dalam syarh as-saghir, ardun la malika laha, yakni tanah yang tidak ada pemiliknya. Wa la yantawbiha ahadun, dan tidak ada yang memanfaatkannya seorang pun. Ya tanah mati. Alang-alang muluk begitu, gak ada yang manfaatin. Tidak katakan, ya pada saat orang mengolahnya disebutkan namanya ihya'ul mawad. Wa ihya'ul mawad jaizun bi syartain. Nah, menghidupkan tanah mati itu dibolehkan dengan dua syarat. Ahaduhuma, salah satu, an yakunal muhyi musliman. Yang hidupin adalah orang Islam. Nih keberuntungan orang Islam ya. Ayakunal muhyi musliman. Fayusanu lahu ihya'ul ardil maitati sawaun adinahul imam amla. Bahkan disunahkan tuh bagi orang Islam ya, menghidupkan tanah mati, baik imam yang mengizinkan atau tidak, biar dikuasai itu oleh orang Islam begitu. Kuasai ini tanah itu, nanti baru diambil oleh orang non muslim, biar ya, orang Islam kaya. Orang kaya sama orang miskin, banyakan mana pahalanya? Banyakan mana orang kaya orang muslim, orang miskin? Kadang-kadang ada orang ya, apa namanya, nanti dikumpulkan kita bersama orang-orang miskin gitu. Jadi orang jadi nggak mau pengen kaya jadinya. Enakan kaya apa enakan miskin? Ya kaya tapi ya yang penting kaya hati ya, dan sekalipun ada itu di tangannya ya harta, tapi tidak dimasukkan ke hati, sekedar di genggamannya. Orang kaya sama orang miskin, banyakkan orang kaya pahalanya. Kalau sholat, orang kaya sholat, orang miskin sholat ya. Orang kaya puasa, orang miskin puasa. Yang pertama syahadat, orang Islam, orang miskin syahadat, orang kaya juga syahadat. Ada hadis ini, orang-orang apa namanya, orang miskin protes pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sholat dia sholat gitu, saya puasa dia puasa gitu kan. Dia orang miskin protes, maksudnya bukan protes, mengeluh dia. Banyakkan dia ya Rasulullah, saya sholat tapi dia sholat juga. Saya puasa dia sholat, kami puasa, mereka puasa juga orang kaya. Tapi ketika mereka bersedekah, kami nggak bisa sedekah. Gitu. Jadi orang kaya bisa sedekah, orang miskin nggak bisa sedekah. Banyakkan mana berarti pahalanya? Orang kaya ya. Orang kaya bisa zakat, orang miskin nggak zakat, gitu kan? Ya walaupun di situ Rasul kasih solusi, ya sudah, banyakin tasbih, baca subhanallah, la ilaha illallah. Nah, itu
termasuk sedekah. Tapi kalau orang kaya yang kerjain juga, iya, kalah juga kan? Jadi orang kaya mau orang miskin ya pahalanya sebenarnya banyakkan orang kaya gitu. Orang kaya pakai ditambahin dengan sedekahnya gitu. Tambah lagi kalau orang kaya iya haji. Haji kan pakai duit. Ya orang miskin nggak mampu. Ya, nanti tambah lagi deh orang kaya dia haji, orang miskin nggak haji. Ya, gitu. Ya. Yang penting niatkan, pokoknya kaya untuk ibadah. Allahumma illa an yata'allaqa bil mawati haqqun, kecuali ya tanah mati tersebut ada haknya. Kan hamal imamu qit'atan minhu fahayaha syakhsun, seperti imam sudah kelilingin tuh ya bagian dari tanah mati, fahayaha syakhsun, kemudian ya dihidupkan tuh tanah matinya oleh seorang, nggak boleh gitu. Udah yang punya hak. Fala yamlikuha illa biiznil imam fil ashah, maka tidak memiliki seorang tersebut kecuali dengan izinnya imam fil ashah. Amma dzimmi wal muahadu wal musta'man, adapun kafir zimmi ya, kemudian kafir yang sudah ada perjanjian ya dan juga yang diberikan jaminan, walaysa lahul ahya, kan mereka kan kafir-kafir juga, ada perjanjian atau berikan keamanan, atau kafir zimmi sama, mereka itu ya nggak beriman. Walaysa lahumul ahya walau adzinahul imam, mereka tidak punya hak untuk menghidupkan tanah mati. Inilah keuntungan orang Islam. Wasani antakul ardu hurratan, yang kedua syaratnya ya, yang pertama tadi orang yang hidupkan orang Islam, yang kedua tanahnya itu bebas. Artinya lam yajri alaiha milkun li muslimin, tidak berlaku padanya kepemilikan bagi seorang muslim. Artinya orang muslim belum milikin. Tapi kalau orang muslim sudah milikin nggak boleh diserobot. Udah milikin, kalau udah patokin, dipatok ya, sudah ditanamin pohon singkong misalnya atau pohon yang lain, dia sudah garap tuh, udah punya dia, ada orang mau mengambil, itu bukan tanah lagi, tanah bebas, udah ada pemiliknya. Wa fi ba'din nusahi antakul ardu hurratan, ada sebagian nasakh ya, antakul ardu hurratan. Wal murad min kalam musannif an kana annama kana ma'muran wal an kharab ya. Yang dimaksud dari ucapan si musannif ya, pengarang, annama kana ma'muran, yang mana dia dimakmurkan tuh, wal an kharab, dan yang sekarang itu ya dihancurkan. Fawali malikihi, maka dia itu pemiliknya, in urifa, jika diketahui, musliman kana au zimmiyan, baik dia orang Islam ataupun orang kafir zimmi ya. Walaupun tadi ya orang kafir zimmi itu tidak diizinkan. Wala yumlaku hadzal kharab bil ihya, maka tidak dimiliki nih tanah yang dia dihancurin itu dengan dihidupkan ya, sebab dia sudah dimiliki. Fa illam yu'raf maliku wal imaratu islamiyatun, nah kalau nggak diketahui ini pemiliknya dan bangunan tersebut ya, artinya dikatakan dia pemilik ya, artinya area Islam begitu, artinya orang-orang ya hanya dimiliki oleh orang-orang muslim. Fahadal ma'mur malun dhayun, maka ini tanah yang dimakmurkan tersebut yang sudah digarap itu dikatakan tanah yang hilang. Amruhu li ra'yil imam, perkara itu diserahkan kepada pandangan imam. Fi hifzihi, dalam penjagaannya, au bai'ihi, atau dalam penjualannya, wa hifzi samanihi, atau mengenai mengatur dengan harganya. Imam yang ngatur dan yang menentukan. Wa in kan ma'muru jahiliyan mulika bil ihya. Nah, kalau seandainya kata yang dimakmurkan tersebut
dia tidak diketahui, maka dia dimiliki dengan digarap tanah tersebut untuk agar bisa dimiliki yang menggarap, sebab ya nggak ketahuan tanah tersebut, yang nggak ketahuan udah digarap apa belum, ya udah digarap. Dan tapi kalau sudah diketahui, ya tidak boleh diambil oleh penggarap yang selanjutnya. Terus afwan, wasifatul ahya. وصفات الإحياء ما كانت العادة عبارة بالمحيا ويختلف هذا باختلاف الغرض الذي يقصده المحيي فإن أراد المحيي هي المواد مسكنا اشترط فيه تحويط البقعة ببناء حيطانها بما جرت به عادة ذلك المكان من آجر أو حجر أو قصب واشترط أيضا سقف بعضها ونسب باب وإن أراد المحيي هي المواد زريبة دواب فيكفي تحويط دون تحويط السفنى ولا يشترط سقف وإن أراد المحيي هي المواد مزرعة فيجمع التراب حولها ويسوي الأرض بكسح مستعمل فيها وضرب منخفض وترتيب ماء لها بشق ساقية من بئر أو حفر كناد فإن كفاها المطر المعتاد لم يحتج لترتيب الماء على الصحيح وإن أراد المحيي هي المواد بستانا فيجمع التراب والتحويط حول أرض البستان إن جرت به عادته ويشترط مع ذلك الغرس على المذهب. Coba kamu artikan wasifatul ahya, pelan-pelan. Wasifatul ahya. Wasifatul ihya'i maka bi'adati ibaratan bil muhya, dan sifat dari menghidupkan tanah yang mati itu adalah sebagaimana pada adat kebiasaannya itu sebagai ibaratan bil muhya, sebagai penggarapan bagi tanah yang akan dihidupkan. Wa yakhtalifu hadza bi ikhtilafil gharabi alladhi yaqsiduhu al-muhyi, dan berbeda cara penghidupan tanah yang mati ini tergantung pada tujuan yang dimaksud oleh orang yang menghidupkan tanah tersebut. Iya, jadi wasifatul ihya, dan sifat cara menghidupannya itu maka nafil adat, sebagai adat kebiasaannya, ibaratan lil muhya, ya untuk bangunan bagi tanah yang dihidupkan. Terus adatnya gimana? Itu ya tadi tuh saya katakan, ada yang dipatokin, ada yang ditanemin. Kalau sudah dipatokin itu namanya adat, itu sudah berarti dia sudah menghidupkan, udah tandain tuh tanah tersebut. Orang-orang dulu kan dipatokin, patok pojok sini, pojok sini, patokin. Ini tanah saya. Itu sudah dikatakan namanya dia sudah menghidupkan. Nah, itu kebiasaan begitu. Jadi al-adatu muhakkamah, kebiasaan itu dianggap sebuah hukum gitu. Orang kalau matokin berarti udah punya dia begitu, ya. Atau ditempatin terus. Wa yahtadu hadza bi ikhtilafil gharad. Dan ini berbeda dengan berbedanya tujuan. Alladzi yaqsidu al-muhyi, yang dimaksud oleh si al-muhyi yang menghidupkan. Dia tujuan bagi apa? Bagaimana tujuan dia? Gitu. Jadi tergantung si muhyinya. Terus ay arada. Paling dalam muhyi. Sekarang maka jika yang menghidupkan tanah tersebut menghendaki untuk menjadikan tempat tinggal distrik ini, maka disyaratkan pada masalah tersebut kalau itu bukati bibina'i hiqaniha, itu menjaga lahan yang dimaksud dengan membangun tembok. Bima dalam bi'adatul dalikal makani, sesuai dengan adat kebiasaan di tempat tersebut. Minha jurid atau hajarin atau kusobin, membangun tembok tersebut bisa berupa batu bata atau bebatuan ataupun kayu. Wasyul ta'idun sapu ba'diha wa nasbu babin, dan disyaratkan juga itu memberikan atap pada sebagian tanah tersebut dan
memasangkan pintu. Iya, ya. Jadi fa'in aradal muhyiyan mawat maskanan. Apabila yang ingin menghidupkan ini bermaksud dari menghidupkan tanah tersebut maskanan, tempat tinggal. Saya ingin jadikan tempat tinggal. Silakan. Tapi ushtiratu fihi tahwinu buqati. Disyaratkan dia untuk mengelilingi buqah areanya itu. Kelilingin tuh areanya tuh. Bibinai hiqan dengan bangun ya apa namanya tembok. Haid, hiqan, haid. Dengan bangun tembok. Tembokin. Ya, apa namanya kalau bahasa orang tuh di Berlin, ditembokin gitu. Bima jarat bi adatu dzalikal makan, dengan kebiasaan ya tempat tersebut. Ya, tembokin pakai apa? Biasa pakai apa tuh? Ya bisa pakai kawat. Ya, bisa sekarang pakai apa namanya? Batu hebal, ya. Atau apa aja. Ya. Yang berlaku pada adat. Ya kalau dulu ya mungkin ya pakai batu bata atau pakai bebatuan atau pakai kayu pagerin ya, atau tadi ya seperti dipatok bisa aja gitu. Washturitu aidan, karena ini sebuah rumah disyaratkan juga saktu ba'diha, untuk memberikan atap sebagiannya. Kalau rumah kan ada atapnya, itu jadikan rumah ya bedeng gitu. Wa nasubabin, ya menegakkan pintunya, mendirikan pintu, ada pintunya. Ya namanya rumah ada pintunya. Itu syarat itu. Itu namanya sifatul ihya, bentuk dari menghidupkan. Terus jika orang yang menghidupkan tanah tersebut dia menghendaki untuk menjadikan pekarangan hewan, kandang hewan, maka cukup untuk membatasi tanah tersebut, tapi tidak seperti membatasi yang ingin dijadikan rumah. Walau yustaratu saqfu, dan tidak disyaratkan untuk membangun atap. ya cukup itu. Ya jadi kalau ingin menghidupkan buat kandang dawab, dabah, binatang, itu cukup kelilingin aja pagar. Ya sapi kan nggak perlu pakai atap. Ya kalau pakai atap ya silakan. Ya fayak bitahwid, maka cukup untuk mengelilingin tuh, dikelilingin tuh, di tembok. Duna tahwid sukna, tanpa mengelilingi tempat tinggalnya. Yang penting udah areanya dia itu, ya cukup. Ya, nggak tempat untuk kandang itu sendiri. Yang penting udah kelilingin aja tuh tanahnya. Nah, buat kandang kan nggak sebesar area yang dia untuk menggarap tanah tersebut, ada sekedar gitu. Nah, itu nggak perlu ditembokin lagi. Ya kata kalau tadi kan rumah perlu dikasih atap dan kasih pintu. Terus wa arada ihal mawati masruatan. Wa arada mazruatan wa yajra'u wa yajma'u at-turab. Itu ada kata-kata muhyinya. Wa arada al-muhyi. Oh. Ulang. Wa arada al-muhyi hiya al-mawati mazruatan fa yajma'u at-turaba hawlaha. Wa yajma'u at-turaba. Wa yajma'u at-turaba. Wa yajma'u at-turaba hawlaha. Iya, muhyi. Jadi kalau si muhyi itu ya bermaksud menghidupkan tanah tersebut sebagai sawah, fayaj mau turabah haulaha, ya, maka dia kumpulin di tanah di sekelilingnya, kan buat tanaman gitu. Dia bikin tanah-tanah, ya orang kan kalau menanam singkong kan gitu, dipakai bikin kumpulin tanahnya gitu kan, atau ingin bikin padi ya, artinya ya artinya apa namanya, ketahuan ini mau tanamin padi begitu, mau tanamin singkong, kumpulin tuh tanah. Terus wa yusawwil arda bikasih mustaqim fiha wa qawli khafidin, dan dia harus meratakan tanahnya dengan merampas tanah yang tinggi dan juga menambah tanah yang rendah. Iya. Wakati bimain laha bisyaki saqiyatin min bi'rin aw khafalin manatin, dan dia harus mengatur air yang akan sampai ke tanah tersebut dengan aliran sungai yang berasal dari sumur ataupun dari lubang-lubang sungai lain. Jadi ya tanahin tuh, ya tanah diratain dengan dipangkas tuh, dipapas yang tinggi, ya kemudian tambal yang rendah, gitu kan? Nah, berarti dia sudah menggarap. Tanah kan dulu kan begitu,
ada yang tinggi, ya, ada yang rendah. Nah, pangkas yang tinggi, huruf yang rendah. Itu sudah menggarap namanya. Itu dulu ya. Kalau sekarang bisa nggak garap? Nggak bisa, diomelin sama orang sekarang. Ya, tanah garapan, ya tanah-tanah sekarang sudah dimiliki oleh pemerintah. Ini dulu kita bicara dulu nih, dulu. Jadi kalau kita pikir-pikir orang tua dari mana tanah ya, ini boleh garap, dipotok-potokin. Nah, belakangan datang pemerintah, ada surat yang bikin surat. Itu ngajuin, ini tanah saya nih Pak, ya apa namanya Pak Menteri atau Pak Camat ya, atau Pak Lurah, ini tanah saya sudah patok-patokin, bikin suratnya, girik namanya dulu, gitu kan? Itu. Makanya girik itu dikatakan suratnya kuat girik, karena memang masih asli kalau girik. Dia awal pertama kali itu yang memiliki area tersebut. Itu. Kalau belakangan sertifikat ya bisa dikelabuin. Makanya ada istilah sertifikat aspal, asli tapi ya palsu. Terus fain kafah al-matar mu'tad. Dan kama al-matar mu'tadu lam yuhtaj li tartibil ma'i 'ala sahih. Yeah. Dan maka tidak cukup dengan hujan yang seperti biasanya untuk mengairi tanah tersebut, maka tidak dibutuhkan untuk menyiapkan air lagi. Ya, ya air. Ya kalau sudah ada air hujan cukup ya sudah. Ya, apa namanya nggak perlu apa namanya mengatur air. Gitu. Jadi perlu diatur air tuh watar main lah. Kalau airnya sudah ada dari air hujan ya cukup, nggak perlu. Terus wa'id arad al-muhyi ihya al-mawati bustanan fa yajma'u turaba wa tahmid wa tahwid hawla al-bustani. Dan jika orang tersebut menghendaki untuk menjadikan kebun, maka dia mengumpulkan tanah dan membatasi di sekeliling tanah yang akan dijadikan kebun tersebut. Ada yaknya itu, fa yajma'u. Ada yaknya. Ada. Menjarak bi adatun jika berlaku adat kebiasaan seperti itu. Wa yashtaratu ma'a dzalika al-gharasu 'ala al-madhhabi, dan disyaratkan atas kejadian bahwa dia ingin menjadikan kebun, disyaratkan untuk memberikan tanaman menurut pendapat mazhab. Iya. Jadi kalau ingin ini tanah mati tersebut jadikan kebun, wajib utturab. Kalau saya nggak ada yaknya. Wajib utturab, maka mengumpulkan tanah, wat tahwid, dan melilingkan tuh, memberikan tembok haula al-bustan, dikeliling ya kebun tersebut. In jarat bihi adah, jika itu berlaku memang adat, kebun itu harus dikasih pagar begitu. Ya. Wa ishtar madzalik, disyaratkan juga al-gharsu, untuk dicangkulin gitu. Gars itu dicangkulin. Ya, jangan cuman dipagerin doang. Yang namanya kebun itu dicangkuli, gitu, ya, nggak bisa didiemin aja. Kalau rumah, ya bikinin rumah. Kalau kandang, ya tembok, juga ada kandangnya walaupun tanpa atap. Nah kalau kebun, ya dicangkulin, gitu. Ya terus. Wa'alam anna al-ma'a al-mukhtassa bi syakhsin la yajibu badluhu li mashiyati ghairihi mutlaqan. Dan ketahuilah bahwasanya air yang khusus pada seseorang itu tidak wajib menyerahkannya untuk ternak. Ya, masya itu ternak, binatang ternak. Untuk binatang ternak orang lain secara mutlak. Wa inna ma yajibu badlul ma'i bi thalathati syara'it. Dan hanya saja menyerahkan air itu wajib dengan 3 syarat. Ya, jadi orang kalau sudah punya ya area tanah gitu, ada air yang dimiliki pada tanah tersebut, ya artinya tempat yang secara khusus itu dia nggak wajib menyerahkan untuk membagi orang lain. Binatang lain nggak wajib secara mutlak, tapi menjadi wajib itu dengan 3 syarat. Artinya kalau ada orang yang sudah kecukupan, dan dia nggak wajib. Kalau wajib, orang cukup atau tidak cukup harus dikasih. Kalau tidak wajib, artinya ya, kalau dikatakan wajib itu orang cukup atau tidak cukup itu harus dikasih.
Tapi kalau tidak wajib, ya kalau orang cukup, ya nggak wajib dia. Nah ini diantaranya, kalau tidak cukup baru dikatakan wajib. Nah ini syaratnya. Ahaduha ayat gula an hajatihi ay sahibil ma'i. Yang pertama syaratnya bahwa air tersebut sudah lebih dari kebutuhannya. Jelasnya kebutuhan orang yang punya air tersebut. Baiklah mabul pada binafsihi wa la yajibu badluhu li ghairihi. Dan maka jika tidak lebih dari kebutuhannya, maka dia harus mengutamakan dirinya dulu. Tidak wajib memberikan kepada orang lain. Ya. Terus wasani ayat saja ilaihi ghairuhu bima li nafsihi aw li bahimatihi. Syarat yang kedua bahwa memang sudah dibutuhkan air tersebut oleh orang lain, terkadang untuk orang tersebut atau untuk binatang ternaknya. Iya, jadi kalau orang udah dia punya kelebihan dan orang lain punya kebutuhan, baru kasih. Orang lain butuh tapi dia belum cukup, dirinya dulu. Gitu. Itu yang dikatakan ya yang kedua itu. Kalau orang butuh dan ada kelebihan, baru kasih. Ya. Hada in kana idza kana hunaka ta'amul masyiyatu wa la yumkinu rafyuhu illa bisaqil ma'i. Masalah ini itu apabila ada rumput yang dijaga oleh hewan ternak dan tidak mungkin untuk menjaga tempat tersebut kecuali dengan mengalirkan air kepadanya. Iya. Wala yajibu alaihi badlul ma'i li zar'i ghairihi wala li syajarihi. Dan tidak wajib atas orang yang memiliki air tersebut untuk memberikan airnya untuk kepentingan tanaman orang lain dan juga tidak orangnya. Iya. Iya, terus wasalisu. Itu ayatun al-ma'mu fi maqalihi wa huwa mimma yustaqafu fi bi'rin aw 'ainin. Syarat yang ketiga bahwa airnya itu ada di tempatnya. Sedangkan sahibul ma' itu termasuk orang yang diberikan amanah pada sumur ataupun mata air. Jika akhadha hadzal ma'a fi ina'in lam yajib badluhu 'ala sahihi. Maka jika dia mengambil air ini di bejana, maka tidak wajib menyerahkan air tersebut kepada orang lain dengan pendapat yang sahih. وحيث وجب بذل الماء فالمراد به تمكين الماشية من حلولها البئر إن لم يتضرر صاحب الماء في زرعه أو ماشيته. Dan sekiranya wajib memberikan air ini, yang dimaksud adalah mungkinnya hewan ternak untuk datang ke sumur jika tidak bahaya. Ia memastikan binatang ternak untuk datang ke sumur jika tidak dianggap bahaya oleh pemilik air di ladangnya ataupun di binatang ternaknya. Wa in tarara biwurudiha muni'at minhu wastaqalaha ar-ru'atu kama qalahu al-Mawardi. Maka jika membahayakan datangnya hewan ternak orang lain tersebut, maka dicegah hal tersebut darinya, dan para pemelihara hewan ternak tersebut harus meminta kepadanya. Sebagaimana pendapat ini diucapkan oleh Imam Al-Mawardi. Wahid wajibatan lil ma'i tuntu'a akhdul 'iwadi 'alaihi as-sahihi. Dan sekiranya memberikan air ini wajib, maka dilarang untuk memungut biaya atasnya. Iya, gratis jadinya, harus gratis ya. Ini syarat yang ketiga ya, ayyakunal ma'u fi maqarrihi. Ini air itu ada di tempatnya. Yang mana seorang itu dia diberikan amanat untuk menjaga sumur atau apa namanya mata air. Ya, sekalipun dia sudah ambil itu ditaruh di bejana, nggak wajib juga diserahkan pada orang lain. Dia wajib apa namanya
Wajib itu kalau seandainya kata ada binatang ternak itu datang untuk meminta, dan jikalau juga yang menjaga air tersebut dia tidak mendapatkan mudarat, itu ya wajib dia kasih. Tapi kalau dia datangnya itu binatang malah mungkin merusak ya keadaan, maka ya dilarang untuk datang. Dia kehausan, ya udah mendilarang. Kalau dia datang jadi bikin rusak, ya nggak boleh datang gitu. Nanti siapa yang minta? Ya ar-ru'ai, ar-ru'atu, ar-ra'i, ya ru'at, artinya yang mengembalanya yang minta. Gitu. Jangan binatangnya yang dibawa. Dan kalau sudah dikatakan wajib memberikan air, maka nggak boleh minta bayaran. Kan wajib. Ya wajib itu kan begitu ya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau dia sudah wajib, maka nggak boleh minta bayaran. Gratis, jadi ambil air gratis. Ini kelanjutan dari apa namanya, dari hukum Ihyail Mawad. Ya, termasuk juga orang itu memiliki ada sumur atau mata air yang dikuasai. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya.